Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat-sahabat Ansor Klojen. Malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai di podcast yang kedua Ansor Klojen dalam rangka Harlah Ansor yang ke-88. Sudah 88 tahun Ansor menemani NKRI berjuang. Refleksi dari Harlah pada malam hari ini, bagaimana kader-kader Ansor ini terus berkhidmat tanpa batas di organisasi kita tercinta ini. Malam hari ini kita ngobrol santai dengan dua narasumber hebat yang sudah tidak asing lagi di wilayah Klojen. Ya. Beliau berdua ini merupakan Dewan Penasehat Ansor dan Banser di periode 2021 sampai 2023. Yang pertama bersama kita beliau Insinyur Haji Yunar Mulia, atau biasa kita memanggil beliau ini Abah Yunar. Ini legendnya Ansor, bisa kita sebut sebagai legendnya Ansor. Beliau di Ansor ini mulai tahun 80-an, Pak. Ya, mulai tahun 80 dari zaman Romo Yai almarhum Yai Hasyim Muzadi. Beliau juga merupakan mantan ketua PAC Klojen, pernah juga menjabat ketua di PC Ansor Kota Malang. Tentunya ini sudah tidak diragukan lagi keansorannya. Bahkan sampai saat ini beliau masih istiqomah mendampingi sahabat-sahabat Ansor. Untuk sahabat bincang kita yang kedua, ini juga tidak asing lagi, kiprahnya di PAC Ansor Klojen. Beliau sahabat Denny Fahmi Bahtiar, mantan ketua PAC Ansor di periode 2019 sampai 2021. Ini ketua Ansor sebelum saya ini, yang mengkader saya sampai saat ini. Beliau ini sahabat Denny Fahmi Bahtiar. Beliau juga merupakan pengurus di PC Ansor Kota Malang saat ini sebagai ketua tim asesor, ketua tim asesor PC Ansor Kota Malang. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang keansoran, tentang kaderisasi. Oh, ada satu lagi sahabat Kasat Koryon Klojen, lupa, sahabat Arif Furqon. Beliau saat ini menjadi Kasat Koryon Klojen, mendampingi saya di Ansor Klojen. Karena malam hari ini kita ditemani oleh dua penasehat Ansor Banser Klojen, kita ingin berbincang-bincang bagaimana dimulai dari perjalanan beliau berdua di Ansor. Mulai tahun berapa beliau masuk Ansor, perjalanan historisnya bagaimana, sejarahnya di Ansor bagaimana. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil di kepengurusan saat ini. Karena kalau ngobrol dengan penasehat ini berarti kita butuh untuk dinasehati. Untuk selama periode ke depan ini bagaimana. Kita awali dari beliau Abah Yunar, mungkin bisa sedikit cerita historis beliau selama di Ansor, mulai dari awal masuk organisasi Ansor ini. Monggo. Terima kasih sahabat-sahabat Ansor se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai sahabat-sahabat semua, terutama sahabat Denny ini. Nah,
Ini sahabat Denny ini juga legendaris sekarang. Dur. Beliau merupakan asesor terbaik kemarin itu di Jawa Timur ya. Peserta terbaik. Peserta terbaik Jawa Timur, alhamdulillah, dari Klojen. Pada saat itu sebagai ketua PAT Klojen. Selamat membawa nama baik. Yang berikutnya adalah sahabat Tuat yang saya cintai dari sekarang sebagai ketua PAT Klojen. Ini mudah-mudahan bisa menjalankan amanat dengan baik, diberikan kesehatan dan kekuatan tambahan ya. Amin. Ini sahabat Arif Furqon sebagai Sakorion, mudah-mudahan juga tangguh, pantang putus asa dalam menanggulangi segala persoalan ya. Syukur alhamdulillah sahabat-sahabat pemirsa, pada malam ini tepat pada malam hari ulang tahun Gerakan Pemuda Ansor yang keberapa? 88. Hebat, 88. Pada mulanya perjuangan Ansor itu sebelum ada Indonesia itu Ansor sudah ada. 1934 tanggal 24 April. Tapi sebelumnya itu ada ceritanya panjang mulai tahun 2000, mulai tahun 1916 sudah bangkit, akhirnya pada saat itu ada muktamar yang ke-9 di Banyuwangi, ada muktamar di Banyuwangi, maka muncullah tanggal 24 ini diterima sebagai hari lahirnya Ansor, tanggal 24 bulan April tahun 1934. Luar biasa kan? Belum ada perang dunia ke-1, belum ada perang dunia kedua, kita sudah hebat, luar biasa. Nah, perjalanan yang panjang seperti itu, kita itu telah diuji terbentuknya. Nah, ini sejarah yang bagus untuk Kota Malang. Kalau saya ingat ya, perjuangan terutama dari Yai Wahab Masgulwo. Kalau menurut sejarahnya itu Yai Wahab Masgulwo itu perjuangannya luar biasa. Nah, di Mualimin tempat sampean Abah sampean itu yang di Jagalan itu tempat rapat pertama untuk pimpinan cabang Malang, bentuknya munculnya dari rapatnya di situ di Mualimin. Jangan diremehkan, Mualimin harus bangkit, harus kita jaga. Mualimin Jagalan itu harus kita rawat. Ayo PAT Ansor mengadakan kegiatan di sana. Itu luar biasa. Pada saat itu yang sebagai ketua panitianya, kalau nggak salah sahabat Saiful Islam di Ansor itu, mohon maaf ya, masih sampai tua ya tetap sahabat namanya. Ini mohon maaf sih nggak nyeluk apa sahabat semuanya, sahabat itu ya. Itu dari Mualimin itu sangat bersejarah. Nah, terus sekarang sesuai dengan pertanyaan tadi, saya di sini nih di Ansor itu kenapa masuk Ansor, kan gitu dulu ya. Ya, Kenapa masuk Ansor? Semangatnya kenapa masuk Ansor? Saya itu mulai kecil kan berjuang di mana-mana. Zaman PKI ya tahu, saya lahir 58. Zaman PKI ya sudah tahu. Banserin yang seperti sapi. Anak pohon ini tidak ikan stres, wombong. Perjuangannya betul-betul luar biasa Banser dulu. Spiritualnya kuat banget. Mempertahankan negara mulai tahun 48 itu sudah belum 65, 48 itu ya menjaga NKRI ini luar biasa untuk mempertahankan. Pertama sebelum saya masuk Ansor, mengingatkan dibentuknya Ansor itu kenapa? Bentuknya Ansor dulu kan, alhamdulillah sekarang sudah diputuskan kembali bahwa Ansor itu gak lepas dari NU. Ansor NU kan, kalau dulu Ansor enggak, sebelumnya sudah Ansor NO, bukan U, sekarang U.
Ansarun Nahdlatul Ulama. OE tulisannya kalau zaman dulu OE Ulama. Nah sekarang sudah kembali lagi, nggak lepas menjadi betul-betul banomnya Nahdlatul Ulama, Ansor Nahdlatul Ulama yang luar biasa kan gitu ya. Sebagai benteng ulama, sebagai bentengnya negara. Cikal bakal bangsa Indonesia itu ya yang kontribusi besar itu ya dari Nahdlatul Ulama, dari Ansor, para perjuangannya kiai kita itu luar biasa. Nah sekarang kenapa masuk di Ansor? Ya melihat sejarahnya, karena melihat sejarah begitu saya kemana-mana ternyata menemukan yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah yang benar itu menurut saya ya di sini, menurut saya. Dan dari kiai sampai mati itu betul-betul luar biasa di sini. Itu mempertahankan negara Indonesia, mempertahankan, mengembangkan ahli sunnah wal jamaah. Nah itu yang kita gondel kan gitu. Islam boleh katanya terpecah dari 73. Satu yang luar biasa ya. Itu menurut kita ya, paham kita ya NU. Kenapa kok masuk di NU? Kenapa masuk di NU? Ya itu gondelannya itu. Walaupun pecah dari 73 kita tetap masuk di situ. Saya sebelum jadi ketua ranting Ansor itu, jadi sekretaris saya NU dikait tangan. Terus jadi ketua Ansor ranting tangan. Setelah itu menjadi ketua pimpinan cabang juga di Klojen. Jadi di Klojen ini pada saat itu tapi kan sudah lama sekali ya itu memang. Saya jadi ketua PAC. Setelah dari ketua PAC pada zamannya Gus Dur saya menjadi ketua PC, ketua pimpinan cabang. Dulu itu namanya Banser Ansor itu luar biasa, tawaduknya luar biasa. Kalau di misalkan Banser, kamu jaga di sini, langsung siap. Jangan tinggalkan tempat ini kalau belum ada yang ganti. Siap, itu benar-benar nggak meninggalkan. Nggak boleh. Misalkan Banser rokokan pinggir rembang ojo. Waktu ngepam piket terus ngeleng nggak boleh. Dulu disiplin bener. Kita ngambil diklatnya itu ngambil dari militer juga. Spiritualnya ya luar biasa. Mau waktu zamannya Gus Dur itu kita ya pengisian arek ya di tes itu dibacokin itu zaman dulu kan. Nah untuk ke depan itu Banser kuno ya. Dan kalau masa lalu tawaduk kayak gitu. Taatin nang kiai. Banser itu harus tahu ini kiai siapa. Itu harus tahu. Gak mau Banser ada kiai nggak ngerti kiai ini ya keliru dah. Itu harus tahu itu ya. Itu kan sampean itu gak sampean. Pengenalan pada kiai, mendidik anak buahnya, anggotanya ini bagaimana Banser itu. Tapi sama nang kalau di program kerja sama kita nggak boleh melewati PAC. Struktur organisasi itu dijalankan dengan baik, sinergis dengan baik gitu. Terus kalau yang ke depan itu kan legendaris zaman dulu. Kita sejarahnya ya pernah ke zaman ini, kalau zamannya Yasin sebagai PBNU yang ideal dulu pada saat Gus Dur jadi PBNU, Yai Hasyim Mujadi sebagai PW, belum PB, masih PW. Sebagai pimpinan wilayah Ansor, Cak Anam, luar biasa. Itu bagaikan apa tuh? Yang sangat sinergis. Jawa Timur menjadi toladan, menjadi ukuran utama pada saat itu. Jadi menjadi contoh Indonesia. Luar biasa pada saat Hasyim Mujadi menjadi ketua PBNU, Gus Dur menjadi ketua PB, terus Cak Anam menjadi ketua PW Ansor. Itu luar biasa. Nah terus perjuangan sampai di Kodam, kita kumpul yang di Lirboyo pada saat muktamar. Itu sejarah yang tidak bisa kita lupakan itu pada saat muktamar di Lirboyo. Luar biasa Banser Malang. Banser Malang pada saat itu bisa dikunjungi oleh Banser yang lain. Ansor-ansor yang lain banyak yang berkunjung di sini setelah
muktamar di luar biasa. Itu. Nah, terus pada saat kita diguyo-guyo Gus Dur dari presiden, itu kita memberangkatkan dari Malang ini kurang lebih 130 personil yang namanya Banser Kobra. Mana contoh seragamnya Banser Kobra, Mas Alpan, diambilkan. Banser Kobra ini berarti khas Malang kan? Khas Malang. Itu dulu Malang. itu waktu di ini Pak Wiranto mengakui, Pak Jenderal Wiranto waktu kita di gimana itu Candi Prambanan, waktu di Candi Prambanan itu luar biasa. Nah itu munculnya itu kan yang dari pengamanan di Lirboyo yang luar biasa kan Banser Kobra dari Malang gitu. Bukan saya mengunggulkan Malang gitu aja ya, nggak apa-apa gitu Mas Afan. Oke, ini contoh seragam dari Banser Kobra Kota Malang. Nah, ini ciri khasnya Kota Malang, tidak dimiliki oleh ini sampai kota-kota lain. Kalimantan, dari mana-mana order ke kita seragam ini. Nah, ini ya. Ini Banser Kobra Kota Malang. Nah, ini contoh luar biasa ini. Yang membedakan warna hitamnya ini Bang. Iya. Nah, ini sebagai sejarah ini dihilangkan terus kabel yang seragam ini hilangkan eman loh. Ini sejarah nyata. Kalau dihilangkan eman. Saya kalau sampean pengurus baru yang muda-muda, tolonglah ini nanti diperjuangkan untuk dipertahankan. Boleh yang doreng ini, yang doreng sebagai seragam utama nasional dari zaman dulu. Ini khusus untuk di Malang, Pak. Oh gitu. Loh, ini seragam kedua. Ini sekarang seragam kedua nasional kan ya. Apa ketiga menurut ya? Untuk PD. Ini PDL-nya kan. Ya. Kalau PDH ya dulu kan ada muncul hijau, muncul yang keren. Ancornya juga itu pada saat itu zamannya Gus Ipul. Saya terima kasih pada Gus Ipul. Gus Ipul sekarang kader Ansor luar biasa. Sekarang buktinya menterinya Menteri Agamanya kader Ansor. Dari PBNU Ansor semua itu Ansor. Walaupun Ibnu Ansor. Makanya jenjang kaderisasi mulai dari Ibnu Ansor, NU itu harus estafet ini harus berjalan dengan baik. Gus Ipul alhamdulillah ya wis tahu dari menteri, ya wis tahu dari wakil gubernur. Terus sekarang jadi sekjen PB. Ini saya terima kasih. Saya berpesan untuk kedepannya itu nanti urusannya sama ini yang sama materinya, materi ke depan itu yang pinter kan. Yang pelatihan terbaik, asesor kemarin yang terbaik ini sampean sinau ke sini nanti ya. Ini sebagai bekal sampean ke depan. Kalau dari saya kan hanya sejarah saja, tapi untuk materi ke depan, kalau saya kan tempo dulu, tapi materi ke depan sampean sinau ke sini. Itu saya Mas Denny, sahabat Denny. Ini ya sahabat ini yang luar biasa. Kalau tampilannya memang luar biasa. Ini kan kayak pendekar Pak Gernung sama. Pendekar Pak Gernung. Brewoknya itu mana ya? Iya, sembunyikan bentuknya Pak. Punya ciri khas sendiri, Pak. Iya, ini ciri khas sendiri luar biasa. Itu tadi sejarah tentang Ansor di Indonesia. Ansor sudah ada mulai dari zaman sebelum kemerdekaan. Dari tanggal lahirnya saja, tahun lahirnya, tahun 1934. Artinya kita sudah berperan di NKRI ini mulai dari Indonesia belum merdeka. Cikal bakalnya. Bahkan cikal bakalnya dari sebelum 1934 juga ya. Mulai dari 1916. Ansor ini sudah mulai muncul ke permukaan. Ini sejarah tentang Ansor dan juga bagaimana dulu beliau Mbak Yunar ini di Ansor mulai dari ranting, mulai dari bawah, ranting, kemudian PAC, kemudian menjadi ketua PJ dan sekarang menjadi Dewan Penasehat. Sudah cukup lama menjadi penasehat baik di Klojen maupun di Kota Malang. Nah, kemudian ke sahabat Denny.
Ini tadi sudah diceritakan panjang mulai dari sejarah Ansor secara umum, kemudian sejarah beliau, Abu Bakar di Ansor. Sekarang sahabat ini, bagaimana? Kenapa kok masuk ke Ansor? Kenapa masuk ke Ansor? Sebagai pemuda masa itu, kenapa masuk ke Ansor? Dan milenial belum milenial nih Pak, belum ada istilah milenial pada waktu itu. Kemudian sampai akhirnya di usia saat ini masih tetap beransor, ini kenapa? Historisnya bagaimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukia Benar. Secara saya dulu pertama kali mendengar Ansor, istilah Ansor pada saat saya sekitar usia 12 mungkin setelah lulus SD, kemungkinan setelah lulus SD waktu masih SMP itu sudah mengikuti jamaah tiba di kampung saya di Wetan Pasar. Dan kalau tiap hari Minggu sekali pasti ada pengumuman di masjid, hari ini jamaah Ansor Sholawat tiba tempat di rumahnya sahabat ini mau dihadiri sahabat-sahabat Ansor. Di situ pun jika sudah masuk menjadi anggota Ansor, meskipun belum tercatat sebagai anggota Ansor tingkat cabang ataupun di pusat. Kemudian setelah berkiprah di kampung mengikuti jamaah tiba dengan level Ansor resmi, level Ansor pengurusan ranting Wetan Pasar pada saat itu. Setelah berlama di situ lulus SMP, SMA tetap menjadi anggota, melok dulu keliling tolatan dari rumah ke rumah di Wetan Pasar, dan juga membawa nama Ansor. Dan saya sudah dibentuk karakter di Wetan Pasar pada saat itu dengan bangga menyebut dirinya Ansor dan NU saudara daging. Setelah itu lulus SMA, sebetulnya yang paling berjasa bagi saya masuk ke di Ansor itu adalah sahabat Tuki, yang dengan telaten beliau juga penasehat sekarang di PAC menuntun saya untuk berkiprah di tingkatan yang lebih tinggi, di tingkat PAC. Diundang pada saat itu, kalau seingat saya proses pemilihan ketua sebelum sahabat Ali sahabat bisa. Itu saya sudah masuk, saya sudah ikut memilih, dan juga bersama teman-teman saya dari Wetan Pasar. Saya juga, tapi pada saat itu saya tidak masuk ke pengurusan di sahabat Lisan. Kemudian di sahabat Ali yang berikutnya itu saya masuk. Kemudian di sahabat Ali. Kebetulan di sahabat Ali ini saya paling sering, paling lama di berkiprah di sahabat Ali. Mungkin saya pada saat itu masuk di jajaran wakil sekretaris. Tahun berapa itu? Sekitar tahun berapa? Mungkin sekitar 2010. Sahabat Ali, kemudian di sahabat Ali saya paling sering berkomunikasi dengan sahabat Ali, dengan pemuda di jajaran-jajarannya. Jadikan di bahasa kasar wis jadi ikut muridnya lah bahasa Ansor. Melekat sekali. Kemudian ada beberapa urusan di intern di cabang maupun di Jakarta memang sudah lama sekali. Kemudian saya pun menjadi ketua PAC itu pun juga dalam artian potongan, dalam artian ada orang mana ini kan, kalau untuk menuruti aturan dari pusat bahwa usia kepemimpinan usia ketua maksimal 40 tahun. Di kepengurusan Cali ada dua yang kemungkinan bisa masuk. Nah, saya dan teman saya di Wetan Pasar juga, sahabat saya Arifin, itu juga mungkin bisa untuk menjadi ketua. Dan sudah tidak ada lagi karena usianya sudah di atas 40 semua. Dalam artian sudah 80 lah, jadi ngomongnya kan mau nggak mau harus jadi, karena yang saya lihat adalah dia caranya untuk mengkader. Terus bahasa kasarnya dengan modal bodoh tentang keansoran, tentang organisasi, sampai nama kok nama itu. Yang jelas menurut saya bahwa yang menunjuk saya itu malah lebih tahu daripada saya sendiri tentang kapasitas dan kemampuan itu menahkodai PAC di periode sebelumnya. Ya alhamdulillah dari beberapa target sudah kita laksanakan dari organisasi dan pengkaderan. Dan tak lupa di periode saya yang saya betul-betul terima kasih kepada sahabat saya Quran. Ya dari saya, masya Allah, aduh,
Saya kata jalur surat itu di sini Mas jalur surat gini tapi ya kemana karena beliau ini meskipun usianya di atas saya, beliau sudah tidak memandang saya dari sisi usia tapi dari sisi jabatan. Bagaimana juga saya adalah ketua dan adalah sekretaris, ya permintaan saya pasti akan di-ACC. Bahkan saya untuk meminta pun kadang disungkan. Makanya saya keluarkan kepada konco-konco jangan pernah melihat persen tapi melihat jabatan dan kiprahnya. Sampai gara-gara kak cocok-cocokan mengorbankan organisasi. Kak cocok kalau ini malas aku jangan sampai seperti itu karena yang akan dikorbankan adalah organisasinya. Ini yang harus kita jaga. Sampai gara-gara aku gak cocok karo Satpol ini keluar satu juga apa malas aku Satpol ini ngomong dulu. Jangan sampai seperti itu karena yang kita jaga adalah ansor dan personnya bukan personnya. Ini yang harus kita jaga. Suatu organisasi harus kita jaga. Makanya diundang orang dia siap untuk teko. Korban tinggal anak cucu sudah kan tinggalkan sudah kita kondisikan sampai karena gara-gara organisasi masalah ini masih keheran ujungnya nggak jawab ini gitu Pak paling pertama tua kan gini kan kita harus menjaga stabilitas itu ini harus kita jaga makanya kan saya berpesan sudah mencontoh saya berpesan kepada sahabat-sahabat jaga dulu masalah rumah tangga, jaga dulu masalah pegawaian karena itu juga sudah harus bisa menopang kita. Kalau misi kedepannya setelah sudah dua ini selesai baru berorganisasi. Kemudian untuk ke depan saya minta kepada sahabat buat betul-betul melaksanakan tugas-tugasnya dan juga wakil-wakilnya harus siap untuk bertanggung jawab atas apa yang dijabatnya. Harus wani, maksudnya wani itu urusan hasil itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 wah, si penting berangkat udah laksanakan masalah hasil bisa kita evaluasi nanti kesalahannya di mana kekurangannya di mana sampai kelemahan kamu kok ini kok wis iki pokoke mlaku udah gak kompeten dhisik bahasa asesor gitu nih Pak yang penting jalan dulu nih hasilnya nanti kalau nggak gitu masa menjadi yang terbaik tingkat 18 ini luar biasa karena memang Pak di konco-konco dari beberapa tugas-tugas yang harus dilaksanakan itu ayo adakan ini wah itu kan nggak didik gue kok udah lo dhisik coba dilewati di sini di lobby kita harus komunikasi dengan stakeholder, komunikasi dengan ketua NU atau komunikasi dengan lurah dengan RW kamar pengurus takmir kita komunikasikan karena kita butuh betul dengan kasar dan juga saat sampean jabat sampean kudu di perasaan wedi ada kekhawatiran lek sampean gak mlaku gara-gara sampean ansor iki mah rusak atau mungkin turun performnya karena kudu di perasaan aku gak mudah aku gak melakoni gara-gara aku ini itu di perasaan wedi makanya aku lagi bilang gak aku loh aku melakukan gak ya akhirnya ngitung sih kita sebelum kita berangkat kudu ngitung kemungkinan tuh aku mertu ngamuk kok enggak ini kan sering tak tinggalan tuh itu dipahamkan dulu yang di rumah diberi pengertian dulu ini perjuangan demi agama bukan gitu demi agama dan negara untuk itu keluarganya diberi pengertian sudah selesai alhamdulillah saya sudah selesai dan setiap saya sekarang kemana pun saya buka sudah enak lah boleh pengibis tak usah sanggung lo berkat apa buat mata tak usah gak usah lo sing buka lawan dulu ada seperti itu pertama kali saya masuk lurus itu yang saya bahas cara mengkondisikan yang di rumah itu apa sih Pak ternyata dari sahabat-sahabat ini yang pacarnya hanya aku sebab senang itu ada ketemu tuh begini Pak ternyata di konco-konco juga ada yang bermasalah seperti itu makanya kan sudah sampai gara-gara beransor kehidupan kita di luar organisasi menjadi tak terkontrol makanya kan dari beberapa sesi kemarin yang dibahas di masjid kemarin sudah bagus Pak kita harus mensejahterakan anggota itu juga penting karena itu anggota itu masa sampai goyang dari sisi ekonomi insya Allah kemungkinan besar dia tidak akan bisa bergerak leluasa enak di organisasi mungkin kan kalau dompetnya kebek kan enak apa sini kan di terjamin KP enak dia akan berorganisasi mungkin kalau untuk bidang ekonomi ayo mau dijalankan semua bidang-bidangnya kesulitannya apa lah ya dibahas yang penting melaku wani melaku
banyak sekali bidang-bidang yang tugas-tugasnya harus dilaksanakan. Sampai nanti ini ketua yang melempuk, ketua yang melempuk, jangan membuat ketua. Ketua di masalah dewi, urusan-urusan pribadi yang lain, urusan kantor, semua sama. Misalnya apa tanggung jawab kita saat menjabat sebagai apa? Sebagai ketua, atau sebagai wakil, atau sebagai wakil bidang itu, kita punya tanggung jawab. Kalau kita tak cekal, dia mesti lakukan kayak ini. Minimal kita bisa meneruskan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita tambah. Kalau saya sekarang di zaman saya dulu, Pak Melaku Dewi, saya kan insya Allah semua kader-kader sudah hidup semua, Pak. Kader-kader sudah banyak sekali yang sudah bergerak. Ayo mikir ini. Bahkan kalau untuk di tingkat ranting sudah ada beberapa ranting yang bisa dikatakan dalam tanda kutip ditinggal sudah berjalan sendiri. Jadi contoh yang saya sering dengar ya ranting Bareng itu sudah melakukan beberapa MDS di beberapa musola masjid, komunikasi dengan ketua takmir, komunikasi dengan ketua ranting NU-nya, kemudian samaan juga sudah ada beberapa ranting memang yang untuk bergerak itu masih menunggu komando, menjadi kontrol, perlu motivasi tambahan. Karena aku dia juga rokok, nomor juga di ketua PAC aku tapi gue ketua ini kudu tata. Masalah kok ngomong, di ngampun tak ada ini, gue bercakap ngomong dalam bahasa halus, mau ngomong dalam bahasa Indonesia berkata laptop, ngomong pokoknya ini ngampun tembak. Kadang saya harus menyampaikan seperti itu. Yang penting maksud dan pikiran saya bisa sampaikan. Bahkan komunikasi dengan beberapa pimpinan-pimpinan ya juga pernah, meskipun dari menentok kakek yang ngomong karena ya belum kenal, tapi memang melatih saya untuk berani berbicara. Mungkin konco-konco mau mbak untuk berani berdua ini kalau saya ngerti konco sudah dewi. Biar di awal-awal mungkin iyalah aku saat ada ini cabangnya sopan sudah konco. Tapi lewat saya ini sudah kenal ya, mending koncoku. Kabeh koncoku. Semuanya sahabat. Seperjuangan kita satu visi. Karena banyak sekali di kader-kader ini ada yang kepingin mau Ansor gak rudalan nih. Kepingin ber-NU, kita kan ber-NU secara struktur. Harus jadi terstruktur itu masih jajaran jadi anggota NU, jadi anggota Ansor itu resmi tercatat menjadi anggota. Bukan hanya sebagai anggota yang berkegiatan budian. Monggo konco-konco mungkin ada sahabat-sahabat sing kudu ngejak koncone, kudu ngejak tonggo-tonggoe, ayo beransor, ayo ber-NU. Mungkin juga saya berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari pengurus-pengurus NU untuk lebih memaksa kepada putra-putranya atau putrinya untuk berorganisasi, ber-IPNU. Di jenjang awal dari organisasi NU adalah Ansor adalah di IPNU, kemudian lanjut ke Ansor. Karena ya, di awal itu kok belum kok ini angin. Makanya kan dan juga setelah di IPNU ini karena di luar itu masya Allah pemahaman ini pengaruh-pengaruh dari pemahaman yang lain bagus sekali mempengaruhi cara berpikir. Akhirnya sing bikin Ansor oleh anggota kan ya, maksudnya pola pikir pemuda-pemuda sekarang sudah tidak menarik ini ke Ansornya. Maksudnya kan mereka fokusnya sudah lain. Kalau dia di bidang agama melok organisasi yang lain itu kan eman. Ini saya minta kepada orang tua pengurus terutama untuk dari sama-sama NU yang lain disupport lah anaknya untuk lebih diberi reward. Ayo kon melok IPNU mbok tak pokokno iki mbok tak pokokno dimotivasi untuk lebih dimotivasi. Selain namu alimin. Karena lek gak bergembrono yo karena di SMA itu wis ono di organisasi keagamaan itu sudah bukan dari kalangan kita yang menjadi pembinanya. Jadi hari itu karena mereka berjenjang dari SMP, di SMA, bahkan sampai masih kuliah pun sudah berjenjang. Orang-orangnya juga sudah tertata. Pakalnya kali ini sudah tertata. Lalu mungkin di sekolah nulis mayoritas, tapi kok kenapa? Gak bisa nih kali ini kenapa? Tadi kan monggo lah, ayo kita sama-sama dan kita beberapa kader ilmu untuk berilmu dan beransor berjenjang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo berlima. Ya, yang sudah disampaikan oleh sahabat mulai dari sejarahnya di Ansor, kemudian pemikirannya beliau di Ansor ini bahasanya sekarang kalau misalkan sahabat Denny ini mungkin usianya nggak di atas 40 mungkin masih layak untuk melanjutkan kiprahnya di PAC ya, karena banyak pemikiran-pemikiran beliau ini yang
belum terlaksana, belum tertuangkan di dalam organisasi. Sejak dahulu saya sudah ngomong kan, bahkan saya ingat saya ngomong kepada sahabat Aris sebagai senior saya, Mas aku lah jadi ketua itu paling nggak pantas karena saya nggak duit powo kan, dari secara Bitcoin saya nggak punya. Dan kemudian kemarin terakhir itu saya ikut tidak pokok kudu pohon, dia pun siap kami nawar. Nah, kalau untuk ke depan tidak harus untuk menjadi ketua untuk berubah sebuah organisasi harus jadi ketua, kita menjadi membernya ketua bisa, kita menjadi pendampingnya ketua bisa, kita memberikan dukungan kepada ketua bisa. Jadi akhirnya aku kata di ketua kan kantoran dia yang namanya khidmat tidak harus menjadi pemimpin. Nah, tidak harus jadi pengurus. Tidak harus jadi pengurus. Anggota, jadi bagian usuk-usuk. Khidmat. Ya. Kalau kita bahas semangat khidmat di Ansor, jadi apapun tetap berproses totalitas di Ansor. Berkhidmat tanpa batas. Berkhidmat tanpa batas. Nah itu tadi terkait sudah banyak hal dibahas tentang keansoran. Saya mau melempar ke sahabat Arif. Barangkali tentang kebanseran. Kira-kira banser ini kalau ketemu penasehat harus dinasihati seperti apa? Ya. Mungkin sahabat Arif mau melempar, memberikan pertanyaan ke dua narasumber kita ini. Ya, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya akan penasihat Wanjhat Banser. Begini Pak, karena pasukan-pasukan di Klojen ini kan sangat antusias untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Ansor maupun yang kegiatan-kegiatan di NU. Saya berharap ada motivasi dari Wanjhat yang bisa memberikan pencerahan yang lebih mantap untuk di pasukan Klojen. Seperti apa Pak? Jadi kalau kita zaman pernah lihat dengar lagu Indonesia, yang gimana? Lagu wajib itu, lagu nasional. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Jiwa dulu Pak ya. Sekarang mulai dari sekarang untuk kekuatan menjadi bekal utama bangunlah jiwanya. Di dalam jiwa dan badan yang sehat, jiwa mana? Jiwa yang sehat, badan yang sehat terdapat jiwa yang badannya sehat. Saya mau balik. Badannya sehat, jiwanya Pak Guru, Pak Ustadz bagaimana ini? Kalau tidak salah di dalam badan yang sehat, di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat atau bagaimana gitu? Badannya kuat, badannya kuat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, untuk mempertahankan bangsa Indonesia ini. Ayo Banser ini kita bangun. Bangunnya bagaimana? Bangun jiwanya. Jiwanya ya apa? Wiritan. Sholatnya yang 5 waktu dikuatkan. Bukan dikuatkan, dikerjakan. Dilaksanakan. Sholat 5 waktu itu utama. Itu kan gak akan diterima semuanya oleh sholatnya gak kerja. No. Ya apa iso kuat mentalnya, iso jiwanya iso kuat oleh sholatnya gak benar. Sholat 5 waktu utama. Ini bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya menjadi orang yang takwa. Disinilah kita bangun spiritual. Ayo nanti yang kita kemarin itu ikut semua lagi, kalau wiritan semua lagi kum di jero banyu. Ayo kita lakukan itu spiritualnya. Nah nanti jiwa raganya bagaimana? Dibentuk pelatihan. Kalau dulu saya kan ambil pelatih dari polisi, dari militer, dari pelatih silat, dari pelatih macam-macam perguruan yang kita isikan pada Banser itu. Jadi paham ini karakter kayak gini, bagaimana menghadapi situasi ini, bagaimana menghadapi orang yang karakternya begini, bagaimana. Kita sudah tahu semua, tanggap semua gitu ya. Untuk bangunan fisiknya. Kalau spiritualnya kan ayo kerjakan amalan-amalan yang dari para kiai itu diutamakan. Terus sholawatan kak, kalau nggak sholawat
nggak sholawatan, nggak iso matching. Harus cinta sholawat. Nah, sholawat yang menjadi ciri khas Ansor Banser adalah Rijalul Ansor. Salat di bayi, salat bayi. di jalur Ansor kan muncul saiki. Sing Lu ada sholawat perjamaah, bayi. Nah, itu dulu berjamaah. Itu khas. Nanti ingin banget jane digawa pisan ning sing sama jamaah sholawat. Anu Gus Salas. Iya, itu. sahabat salah. Itu dijalankan itu si area Ansor itu. ujung tombaknya Ujung Ansor. tombaknya Ansor sholawat tiba itu jangan ditinggalkan itu. Ya lah saya maksudnya di Ansor juga Lewat lewat Salawan. Jamaah Itu Salawan. ya Banser kembali lagi Banser sampai nanti kalau mengadakan pelatihan. Kalau dulu saya kan asus balan kursus Banser lanjutan itu di Bela Negara. Karena Banser Kota Malang waktu saya dari pimpinan cabang Malang. Jalan kaki Banser Malang itu ngambil sekarang kan enak ngambil emblem ini wes saya naik dewe. Walaupun ya orang sorone kemarin di kali berantas jadi telepno barang. Tapi dulu jalan mulai dari Museum Brawijaya sampai ke Canger jalan kaki. Jalan kaki pakai Untuk sepatu. pembinaan apa fisik Pak ya? Iya, anu diklat. Juga emblem ini. Tanda penghargaan ini ada jenjangnya. Angel koyo ngono. Ono carane gak moro saiki ditemplekno. Arek Banser Tidak semudah itu. durung mlebu durung tau diklat wis nempel kabeh. Itu ke pasar nih, Pak. Iya opo ini. Harus dicari orang-orang yang Harus pernah. terukur. Harus Banser harus terukur. Terukur sertifikasi. Zamane Mas Denny ini Ansor saiki kan kudu sertifikasi semua. Ada grade-nya. Iki rapote wis piro? Iki wis B apa C apa A. Nah ini kan terukur semua. Nah sampean harus ngikuti itu, mengikuti program itu. Kalau proyek misalkan bikin program yang misalkan ono program tambahan yang disepakati waktu konferensi opsi di PAC terus itu mengadopsi dari cabangnya, dari wilayah maupun dari PB maupun dari PP dari pimpinan pusat, itu hasilnya hasil konferensi itu dikumpulkan, dirangkum, dilihat yang mana yang saya potensi masuk ke situ. Lah anak didik saya, anak buah saya, Banser ini harus bagaimana? Itu. Oh jangan sampai Banser baris yang ini mana? Iya apa ini? Hormat gerak. Iya apa Banser itu serbaguna Pak ya? Ya serbaguna ini belajar yang tegas. Nek siap gerak namanya siap gerak itu sing jenang siap gerak ini tegas itu Banser aja nglewes sing ngono sing lambine seragam ini yang profesional sampai dari Klojen ini ayo menjadi tolak ukur menjadi contoh nasional kalau bisa menjadi Banser yang militansinya kuat yang profesional bagaimana untuk sama godok bareng di dalam kerean sebentar lagi gitu. Sudah Terus, pakar pertama. Ya. Tadi yang pertama adalah sholawat ibadah ya. Kalau yang PAC-nya itu di dalam jalur Ansor itu kan gitu ya. Terus spiritual, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Bansernya. Ayo kita bangun. Jangan tidur. Karena bangun tidur terus tidur. Tidur lagi udah sore bukan lagi. Harus tetap semangat. Gerakan pemuda Ansor harus gerak terus sampai tua. Sekarang usia saya berapa? 63 gerak terus. Gak patah semangat. Ansor 63 yes. Gak kalah balapan Melayu sampai. Gak percaya ayo balapan Melayu. Iya Percaya ini Pak. belum tentu kalah kok besin nom. Ayo mau bermaling nggak? Sepak bola, apa wis model apa tak turuti ya saya silakan. Tapi untuk kita semangat kuat, motivasi yang tinggi. Kalau motivasi yang tinggi apa? Banser aja kopok, ojo kopos, dicas tiap hari kudu ono wiritan. Semua keseimbangan Pak ya. Iya, bangunlah jiwa-jiwanya itu ya harus terisi. Terus wiritas, apa? Amalan-amalan dari yang kita itu kita pasang tiap hari. Ojo lek nunggu katene ono, iki katene anu rek
Goro-goro baru mulai ya. Tiap hari kita bangun tiap hari gitu loh. Ya. Sampean nanti kita sampean bikin yang untuk kegiatan spiritualnya. Ya. Bikin itu tidak Banser aja, seluruh pengurus Banser sama-sama untuk menghadapi di masa depan ini kayak gini, kita harus terisi semua, dicas. Jadi golek sampean aja golek paketan tok. HP nu golek paketan iki kan sinyal golek wifi. Ojo ngenteni golek wifi. Kita sudah terisi menghadapi apapun sudah siap. Gitu. Saya rasa begitu, tapi saya mau sebelum itu tolong ini nanti saya untuk kebetulan saya di Nahdlatul Ulama itu ketua yang membidangi Banom. Untuk itu saya sampaikan kepada seluruh Banom, ayo kita bangun bareng jajaran Nahdlatul Ulama ke depan bagaimana untuk sinergi sama NU. Jangan lari sendiri-sendiri. Ayo sinergi sama Nahdlatul Ulama. Ya. Kita komunikasikan mulai dari Ibnu, Ansor, Fatayat, IPPNU, kita bangun sampai dari Muslimat. Ya. Bapakku NU, ibuku Muslimat, cacaku Ansor, Mbak Yuku Fatayat, lo kena, gitu loh. Jadi kena, ya. Nah ini ke depan, ayo kita sama-sama. Saya terima kasih kepada pimpinan Ansor anak cabang yang terdahulu ya, sama kan sih, baru berjuang terutama pada sahabat Denny, terus sahabat saya urut-urutannya habis. Sebelum sahabat Denny kemarin siapa? Sahabat Ali luar biasa juga. Saya terima kasih sahabat Ali. Ada sahabat saya itu Pak. Ya, sahabat Ali itu walaupun statusnya PAD, tapi masuknya aktifnya di cabang itu duluan sahabat Ali sama saya. Ya saya pas jadi ketua PJ gitu aja. Dulu jadi ketua PJ rival saya itu kan Yai Buya Nur Salim sama Abah Basuni. Tapi walaupun rival, sekarang itu gua yang sama-sama kita berjuang. Saya tahu tuh pada Yai Nur Salim juga, walaupun dulu rival saya juga tahu tuh pada beliau. Sahabat pimpinan anak cabang yang kemarin, sahabat Bu Solihudin ini depan rumah saya habis dari pimpinan anak cabang itu nurun, alhamdulillah nurunin dengan koma. Sama sahabat Bu Solihudin, sahabat Ali, sahabat Harul Saleh itu jabatannya tinggi, sekarang menjadi pemilik sekolah se-Indonesia kalau nggak salah ya. Itu luar biasa. Siapa kita? Ansor Klojen bangkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.